Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tidak Tawar Hati. Saya pernah mengajak seorang jemaat untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Dia menolak dengan alasan saya menyaksikan banyak orang Kristen yang kecewa dan sakit hati setelah melayani di gereja. Saya tidak mau seperti mereka. Walaupun kaget atas ucapannya, saya tidak menyalahkan dia. Pelayanan memang tidak pernah mudah. Pelayanan menuntut pengorbanan kita. Sesudah melakukan yang terbaik, kita masih bisa disalahpahami atau tidak dihargai. Konflik sesama pelayan juga kerap terjadi. Dalam pelayanannya, Paulus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada kita. Bahkan bahaya maut mengintai dirinya di setiap waktu. Namun Paulus tidak tawar hati atau putus asa. Apa rahasianya? Paulus meyakini bahwa Tuhan kelak akan mengganjar kesetiaannya dalam pelayanan dengan kemuliaan yang kekal. Paulus sampai mengatakan bahwa penderitaannya yang sangat berat jadi terasa ringan karena dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu megah dan indah dari Tuhan baginya kelak. Apakah hati Anda sedang tawar dalam pelayanan? Simaklah nasihat Paulus. Jangan terpaku hanya pada beban masalah yang Anda alami dalam pelayanan, karena pasti melemahkan dan melumpuhkan. Arahkan mata iman kita pada kekekalan di mana Tuhan menantikan kita dengan mahkota kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita. Meskipun pelayanan kita masih berat, tapi hati kita akan dipenuhi semangat dan kekuatan yang baru. Kesetiaan kita di tengah pergumulan dan penderitaan dalam pelayanan pasti berbuah manis kelak. Oke, sekarang kita sedang merenungkan firman ini ya. Judul renungannya, apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Apa yang paling membuat kita bertahan di tengah penderitaan? Dan poin yang ketiga adalah, apa yang sebenarnya kita kejar di dunia yang fana ini? Oke, begitu ya. 2 Korintus pasal yang 4 bunyinya seperti ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu mereka yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak nyata dalam wajah Kristus. Tetapi harta ini kamu punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus.
dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Oke, kita lihat. Hak istimewa kita. Saudara, yang perlu di-highlight adalah kalimat yang berwarna merah nih ya, oleh kemurahan Allah. Kenapa perlu di-highlight? Karena gini ya, bisa melayani Tuhan. Ini yang diwarnai biru ya, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi artinya konteksnya adalah bisa melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan bagi orang Kristen. Itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya sebelum kita menjadi orang yang percaya, kita adalah orang-orang berdosa yang sudah sepatutnya menjadi penghuni neraka. Calon penghuni neraka ini diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk menikmati belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu saja. Tidak hanya dibebaskan daripada api neraka yang kekal selama-lamanya, tetapi diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam kerajaan Tuhan. Saudara bayangkan, bukankah itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa? Sehingga sungguh aneh ya, jika ada orang Kristen yang tidak rindu melayani Tuhan. Maka yang perlu direnungkan begini ya, bahwa pelayanan ini kan suatu anugerah yang penuh dengan kemurahan, seperti yang diceritakan tadi. Kenapa kok harus ditolak? Jangan-jangan kita tidak memiliki kerinduan untuk berkontribusi di dalam kerajaan surga. Gitu ya. Sama seperti kita kalau main sepak bola ya. Seandainya saya diberi kesempatan untuk bermain membela klub kesayangan saya, Tottenham Hotspur gitu ya misalkan ya. Saya akan merasa terjun ke lapangan itu dengan mengenakan seragam Tottenham Hotspur. Itu memiliki kebanggaan yang tiada taranya. Dibandingkan jika Anda cuma menonton di televisi saja. Karena semua orang juga nonton di televisi. Tapi diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam tim sepak bola yang Anda sayangi. Itu adalah privilege, itu adalah hak istimewa. Betul ya? Nah, sekarang Tuhan ingin mengajak kita untuk berkontribusi di dalam kerajaan Tuhan. Maukah saudara? Ayat 2 ini berbicara tentang kebenaran yang membebaskan. Kami tidak berlaku picik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini harus dilakukan dengan jujur dan bukan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri ya. Contohnya itu teologi sukses. Ya, teologi sukses adalah teologi yang dibangun untuk kepentingan diri sendiri. Karena dengan embel-embel mengatakan, oh ikut Yesus pasti sukses lah, apa dan lain sebagainya. Terus kemudian mengeksploitasi daripada uang jemaat, persembahan perpuluhan lah, apa gini-gini. Saya bukan anti persembahan perpuluhan ya. Tapi kalau misalkan orang menggunakan persembahan perpuluhan dimanipulasi untuk kepentingan dirinya sendiri, itu yang saya anti. Jadi ini yang contoh-contoh berlaku licik. Ya. Terus kemudian kalimat yang berwarna biru dikatakan, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu seringkali memiliki tantangan tersendiri ya. Karena bagi dunia itu cara pandangnya beda sekali. Menyatakan kebenaran itu sama saja dengan bunuh diri. Contoh saya pernah mendengar ya, kisah kejujuran seorang Christian Hadinata, pebulu tangkis daripada Indonesia nih ya. Nah, yang menariknya gini ya, set pertama dimenangkan Christian Hadinata, set kedua dimenangkan oleh lawannya ya. Tinggal rubber set gitu ya. Nah, kemudian di rubber set ini, saudara, waktu itu lawan smash gitu ya. Smash dan ternyata bolanya keluar.
gitu ya. Bola ini keluar menurut pandangan wasit. Dan ketika bola itu keluar, maka dengan keluarnya bola itu, maka Christian Hadinata bisa menjadi juara dunia. Nah, seluruh ofisial Indonesia ini mau bersorak-sorai ya. Tapi ada hal yang aneh. Christian Hadinata mendatangi daripada official wasit itu dan mengatakan bahwa bolanya masuk. Dan kalau ini bolanya masuk, maka lawanlah yang menjadi juara. Setelah berdebat sekian lama, kemudian yang terjadi adalah memang bolanya kemudian dinyatakan masuk. Saudara, ketika lawannya ini dinyatakan sebagai sang juara dunia, ketika bersalaman dengan Christian Hadinata, lawannya ini berkata, engkaulah juara yang sejati. Dan menariknya, ketika Christian Hadinata diwawancarai, dia berkata, dia ditanyai gini, kenapa engkau melakukan hal yang seperti itu? Karena yang tahu kan cuma kamu. Gak ada satu orang pun yang tahu. Hanya kamu yang tahu bolanya itu adalah masuk. Bahkan wasit pun mengatakan itu keluar. Dan kalau wasit mengatakan keluar, itu sah. Engkau menjadi juaranya. Apa yang menghalangi engkau untuk menjadi juara dunia? Yang mengharumkan nama bangsamu. Dan dia berkata, namaku Christian. Aku Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh berbohong. Saudara, ini adalah satu kisah inspiratif yang mengatakan bahwa seorang ketika menyatakan kebenaran, mungkin tidak mendapatkan kemegahan dunia. Dia tidak jadi juara satu, malah jadi juara dua. Tetapi, apa bangganya menjadi juara satu? Kalau juara satu itu didapat dengan cara yang tidak benar atau curang. Adakah kebanggaan dengan titel juara satu itu? Bukankah lebih membanggakan daripada, bukankah lebih membanggakan kalau misalkan tetap juara dua tapi tetap memegang kebenaran? Ya, ini cara pandang yang sangat-sangat berbeda sekali. Nah, ayat 3, 4, 5 ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang ditetapkan untuk binasa. Orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena ilah zaman ini, cara pandang atau kenikmatan-kenikmatan dunia, itu yang membutakan pikirannya. Misalnya popularitas, kekayaan, ketenaran, itu membuat dia tuh buta sama sekali sehingga bagi dia mengikut Kristus yang notabene engkau perlu menderita ketika engkau mengikut Kristus itu tidak menarik bagi orang dunia itu apa untungnya gak menarik belas. Ya. Nah, kemudian ini ya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Saudara, ini penting sekali ya. Karena seringkali ada orang yang demi menarik orang dunia, maka fokus Injil itu bergeser. Dari yang seharusnya memberitakan Kristus, menjadi memberitakan dongeng-dongeng. Yang tidak ada Injilnya sama sekali, atau Injilnya diganti dengan ilmu psikologis modern. Jadi selama khotbah itu ya, teori-teori psikologis keluar semua, dongeng-dongeng, cerita-cerita keluar semua. Saya bukan anti cerita ya. Tapi kalau sepanjang khotbah cerita tok ini repot. Tidak ada penggalian teks per teks ayat, tidak ada. Padahal itu adalah yang penting untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Maunya Tuhan itu seperti apa sih? Atau ayat-ayat tertentu yang agak sukar dipahami. Itu sebenarnya maksudnya apa sih? Relevansinya apa ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah itu adalah suatu hal yang penting? Tapi seringkali demi untuk menarik orang banyak datang ke gerejanya, hal-hal seperti ini dihindari dan diganti dengan dongeng-dongeng dan human potential movement, misalkan seperti itu. Oke, kalau ayat 5 tadi bicara tentang reprobate, yaitu kaum yang ditetapkan binasa. Maka ayat 6 ini bicara kaum pilihan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Artinya, tanpa campur tangan Kristus, maka hidup kita akan gelap, tidak memiliki cahaya sama sekali. Dan kita tahu ya, kalau di dalam ruangan gelap, terus kitanya juga gelap, ya kitanya tidak memberikan kontribusi apapun pada ruangan itu, benar tidak? Podo gelap kok. Di tengah manusia yang di tengah dunia yang berdosa ini, terus kitanya sendiri juga berdosa, terus bedanya apa kita sama dunia? Nggak beda kan? Nah, tetapi ini dari dalam gelap akan terbit terang. Ketika kita mengenal Kristus, kita diubah dari gelap jadi terang. Kalau terang di tengah situasi yang gelap, ada perubahan enggak? Wadah. Namanya terang kok, beda dengan gelap. Something different. Jadi, ini membawa kita untuk semakin mengerti ya. Jikalau memang dunia ini adalah gelap, mereka pasti menyukai kegelapan. Mereka tidak senang sama terang. Sekalipun terang itu membawa perubahan, mereka tidak mau. Mereka model-model status quo itu. Udah kayak gini ini enak wis. Gak usah Yesus-Yesusan, gak usah Tuhan-Tuhanan, gak usah kita kayak gini yang enak. Nah, orang-orang yang seperti ini repot ya. Karena tidak memiliki kerinduan untuk menjadi alat Tuhan. Percaya aja enggak, apalagi jadi alat Tuhan ya enggak mungkin ya. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah percaya Kristus, maka dia harusnya memiliki kerinduan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Nah, ini pertanyaan penting ya. Apa sih yang paling berharga bagi kehidupan orang Kristen ini? Nah, ayat 7 menjelaskannya. Tapi harta itu kan sesuatu yang berharga ya. Harta ini, sesuatu yang berharga itu ya. Kami punyai dalam perjalanan lihat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi harta ini, itu bicara tentang ayat yang sebelumnya nih ya. Jadi pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus ini. Jadi kekuatan yang daripada Allah itu, yang membuat kita kuat itu apa sih? Ketika kita mengetahui betapa Allah itu memiliki kasih yang tidak terbatas. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu berlimpah-limpah kasih setianya dan tidak berkesudahan. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan yang seperti itu, pengertian yang seperti itu, maka itu akan menjadi kekuatan dari Allah yang membuat orang Kristen itu bertahan di tengah situasi yang mendera. Ayat 89 itu situasi yang menyiksa ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Selalu di tengah penderitaan ada yang barengi. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa tuh ya. Jadi ada yang melindungi. Ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang engkau, yaitu kekuatan Allah yang berlimpah-limpah ini, yang akan mencegah engkau dari kehancuran. Ada penderitaan yang dialami oleh orang Kristen? Yes. Akibat daripada kebenaran yang ia pegang. Betul, itu adalah konsekuensi logis. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga menderita bagi dia. Itu sebabnya konsep-konsep ini tidak populer di tengah orang-orang modern. Prinsip yang begitu indah, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini ayat 10 ini saya suka sekali ya. Kami senantiasa membawa kematian Kristus. Kenapa? Karena kematian Kristus itu mengapa penting bagi kehidupan orang percaya. Karena kematian Kristus berbicara tentang penebusan. Bagi orang percaya, kehidupan Yesus adalah penting karena membuktikan Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitannya lebih tepatnya. Jadi itulah arti pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus bagi kehidupan orang yang percaya. Saya ulangi lagi ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 14-15 ya. Karena kami tahu bahwa Ia, Allah ya,
telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi artinya yang mengalami kebangkitan itu bukan cuma Yesus tok, tetapi bagi orang yang percaya itu juga mengalami kebangkitan. Dan kita akan memiliki relasi yang indah bersama dengan Kristus. Jadi sudah seharusnya eternal life in Christ, hidup kekal di dalam Kristus, ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang percaya. Maksudnya begini ya, sudah seharusnya kita memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan dengan berlimpah-limpah ketika kita melihat semakin banyak orang tobat, semakin banyak orang percaya Kristus. Itu harusnya kita tuh senang berlimpah-limpah penuh dengan sukacita. Tapi sebaliknya saya juga merasa ya, kalau ada orang yang Kristen tapi meninggalkan Tuhan, demi misalkan ketenaran atau demi pasangan hidup atau demi apapun lah ya, saya merasa sedih ya. Kenapa orang itu kok merasa kehilangan imannya dengan sebegitu mudahnya. Mungkin saja orang-orang seperti itu tidak pernah beriman dengan sungguh-sungguh pada Kristus. Atau orang itu sedang dalam persimpangan jalan, bingung, sehingga salah mengambil keputusan, bisa saja. Ada banyak kemungkinan orang meninggalkan Kristus. Tetapi, bagi orang-orang yang dari tidak percaya Yesus menjadi percaya, sudah seharusnya kita tuh jadi sukacitanya itu melebihi apapun. Karena melihat orang itu percaya dan bertobat. Saudara, sukacitanya itu tidak bisa digambar. Ya. Karena melihat dari orang yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tapi pada akhirnya, in the end of the day, itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan kehidupan kekal. Itu bahagianya luar biasa. Ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, mengalami penderitaan bolak-balik ya maksudnya. Namun manusia batinnya kami, roh itu ya, diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara, kalau melihat buah pelayanan dalam hal ini banyak orang menjadi percaya. Itu adalah sukacita yang membuat manusia rohani kita itu menjadi semangat luar biasa. Sekalipun untuk mendapatkan hal yang demikian itu, terkadang butuh perjuangan yang melelahkan daripada fisik manusia lahiriah kita. Nah, sebuah prinsip Kristen yang harus dipegang teguh ya. Sebab penderitaan ringan. Jadi, kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan itu di mata Paulus, itu penderitaan ringan. Kenapa kok penderitaan masa sekarang ini dianggap ringan? Karena jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kenapa kok kemuliaan kekal itu lebih berharga daripada penderitaan ringan? Karena penderitaan ringan memiliki durasi, waktu, suatu saat akan berhenti. Tetapi kemuliaan kekal ini sifatnya everlasting. Itulah sebabnya dari sisi waktu, itu jauh lebih besar daripada penderitaan. Itu yang membuat Paulus tetap bertahan di dalam melayani Tuhan. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, ini benar-benar prinsip dunia diputar balik ya. Orang dunia seringkali memperhatikan yang apa? Yang kelihatan. Wah, penampilan itu penting sekali bagi orang dunia ya. Gitu. Tapi karakter kadang-kadang dianggap sebelah mata. Pokoknya orangnya itu menarik, gitu. Langsung terkenal wis. Tapi tidak peduli misalkan karakternya nyabuan lah, narkoban, tak ngurus. Itu prinsip-prinsip dunia model kayak gitu. Jadi apa yang tampak di depan mata, saya tanya, mobilmu apa? Rumah di mana? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu membuat orang nilai, kamu segini tok. Kenapa kok seperti itu? Karena manusia dunia itu memperhatikan apa? Yang kelihatan. Tapi manusia rohani memperhatikan yang apa? Yang tidak kelihatan. Hal-hal spiritual. Yang kelihatan itu adalah sementara. Yang diagung-agungkan manusia dunia ini loh. Itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu bernilai kekal. Nah saudara, kalau sudah mengetahui fakta kebenaran ini,
Masihkah saudara mau mengejar di dalam kehidupan saudara sesuatu yang bersifat fana? Ataukah saudara sudah mulai beralih untuk mengejar sesuatu yang bersifat kekal? Seringkali prinsip-prinsip iman Kristen seperti ini jarang dikhotbahkan ya. Dan banyak orang Kristen sendiri yang tidak mengerti prinsipnya. Jadi semoga renungan pada hari ini bisa membantu kita menjadikan mata kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.